Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, semuanya sehat ya? Seperti biasa selalu saya doakan mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini semuanya sehat, sehat badannya, sehat hatinya, sehat pula dompetnya. Bu Lurah mugi sehat ya Pak nggih. Ini Ibu, Bapak tadi ngendika Ibu nembe gerah, mugi-mugi cepat sehat. Dan semua saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Mari kita doakan bersama-sama. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhannya manusia, jauhkan kesusahan, sembuhkanlah semua saudara-saudaraku, karena Engkaulah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali darimu ya Allah. Kesembuhan yang tiada kambuh lagi. Amin. Termasuk juga untuk saudara-saudara kita di Sumatera, Bu. Saya sering WA-an dengan teman saya yang di Aceh. Kondisinya seperti itu, Bu. Jadi kalau ada orang yang bilang baik-baik saja kok, hanya heboh hanya menyeramkan di sosial media kok, aslinya baik-baik saja. Apakah dia tidak melihat ya? Apakah tidak punya teman yang ada di sana? Saya sering, Bu, saya tiap hari WA-an sama teman saya yang di Aceh. Ada juga beberapa saudara yang di Padang juga saya sering ngobrol. Apa Bu namanya yang di Aceh tadi namanya Bu? Tamiang. Nah itu bukan Tamiang Bu. Tamiang. Nah itu. Jadi tadi malam saya juga ngobrol sama teman-teman bahas tentang saudara-saudara yang ada di Tamiang itu, Aceh itu. Bantuan itu banyak yang belum sampai Pak. Karena di Aceh itu banyak sungai besar dan jembatannya banyak yang putus. Jadi banyak bantuan yang belum sampai ke lokasi itu. Banyak. Kemudian mereka juga terisolasi Bu. HP mati, mau ngecas di mana? Kemudian BBM langka, bahan makanan tidak ada Bu. Jadi kalau kita di sini ya paling minim itu mendoakan, paling minim.
paling tidak mendoakan. Kemudian kita empati, bisa merasakan, mendoakan terus Bu, ya Allah berilah kemudahan, ya Allah berilah kemudahan. Dan dengan membaca Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Mari kita tuntut Bu untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkaulah menguji dengan kesulitan. Jika Engkau kehendaki, pasti jadi mudah. Paling boten ibu-ibu kalau sedang melihat saudara kita yang kesulitan, di potongan awal, kalau enggak sampai belakangnya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Paling enggak itu, ya Allah berilah kemudahan. Tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah. Tidak ada kemudahan kecuali darimu. Coba ibu-ibu dulu, saya ini mendoakan saudara kita yang ada di Sumatera, itu ada di Aceh, Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Utara. Itu yang paling parah itu, Aceh yang paling parah. Ini kalau mertua saya itu, ibunya istri saya itu dari Sumatera Barat, Bu, dari kota apa Bu, Batu Sangkar, itu dekat Gunung Merapi, bukan Merapi ya, tapi Gunung Merapi itu juga parah itu. Tapi saudara ibu itu kan sudah pada habis ya, sudah pada merantau. Jadi alhamdulillah tidak banyak yang kena korban. Mari kita doakan bersama-sama Bu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Tolong ibu-ibu bapak-bapak doakan terus nggih Pak nggih. Kita itu kalau belum bisa membantu, kalau syukur-syukur bantu dengan uang bagus. Bantu ini juga dari Lazismu Lipar, Lazismu Wonosari, Lazismu Gunung Kidul, Lazismu DIY itu juga berupaya untuk, saya kemarin lihat di story-nya teman-teman Lazismu DIY memang sudah ada yang berangkat ke sana dengan usaha maksimal, berusaha datang ke sana. Monggo ibu-ibu, hakikatnya kita membantu orang lain tuh membantu diri sendiri di masa yang akan datang Bu. Kita nggak tahu kesulitan kita ke depan itu seperti apa, makanya sekarang kalau kita pengen kesulitan kita ke depan dibantu oleh Allah, sekarang kalau ada orang mendapatkan kesulitan kita membantu Bu. Siap nggih? Oke. Kemudian seperti biasa perjanjian kita hari ini, ibu-ibu bapak-bapak pengajian boleh selonjor. Dengan ridho saya, ridho ibu-ibu bapak-bapak lenggahipun selonjor. Monggo Pak. Kula nggih ngraoske kok nek wis 50 munggah ki nek lingguh suwe ora jenak. Mesti pengen selonjor nggih. Ya monggo selonjor Bu, salam-salam selonjor. Sluku batra. Ibu-ibu kaya kelingan zaman biyen. Ini kan sluku batra. Nek pas sekolah bengong nggih. Nek pas sekolah niku mau pulang mesti lagu pitik walik jambul sekolah. Tahu nggak Mas lagunya Mas? Mas
Tahu nggak lagunya Pitik Walik Jambulkuk? Nggak tahu dia. Nah, awak dia ngerti nggak Pak? Dulu kalau Pitik Walik, kan sekolah jenengan nggak pakai Pitik Walik Jambulkuk lagi. Beruntunglah kita sudah tahu Pitik Walik Jambulkuk ya Bung ya. Enak loh Mas biyen Mas zaman balik sekolah ki mesti Pitik Walik. Ayo anak-anak kita pulang bersama-sama dengan nyanyi lagu Pitik Walik Jambulkuk. Nganggo kuk loh Mas. Terus zaman biyen ada lagu lagi Bu. Oh kembang jagung omah kampung pinggir. Tahu Mas? Nggak tahu dia. Beda generasi Bu. Kita akan bahas tentang memperbaiki diri. Materi yang diminta ke saya adalah untuk memperbaiki diri. Saya sudah sering menyampaikan materi ini, tapi tetap saya senang diminta menyampaikan materi ini. Karena kita itu dari hari ke hari harus selalu memperbaiki diri Bu. Sing saiki kudu beda karo sing wingi, kudu luwih apik. Yang wingi luwih apik timbangane biyen meneh. Jadi orang itu dari hari ke hari harus berubah dan menjadi semakin baik Pak. Ora mung padha wae. Ket biyen ya padha wae. Salate biyen maghrib tok, saiki ya maghrib tok. Tambahlah jamaah di masjid. Dulu maghrib ditambah isya, isya ditambah subuh, subuh ditambah duhur ditambah gitu Pak. Jadi kalau orang Islam itu tidak boleh mandek Pak dalam kebaikan. Nek nggon maksiat kudu mandek. Tapi kalau dalam kebaikan harus semakin baik. Tidak boleh lagunya orang Islam itu kok aku masih seperti yang dulu. Tahu Mas lagunya Mas? Jadi kelahiran tahun berapa Mas? 95 Bu. Jenengan 95 pun ngopo? Mas baru lahir, jenengan 95 udah ngapain Pak? Oh nikah dereng? Sampun, sudah punya cucu. Sudah punya cucu Mas. Jenengan 95 lagi lahir, ate imut-imut toh Mas. Jadi kita itu harus maju, harus semakin lama semakin baik. Nanti puncaknya yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi orang itu kalau pengen hidupnya baik, kemudian nanti endingnya, akhirnya itu husnul khotimah, harus baik dan semakin baik. Makanya ada jalan kita bengung nggih, Pak. Malah bengung ya. Tak doke. Kalau kita pengen benjang, semuanya pengen di akhirat baik, Pak. Puncak kebahagiaan yang paling panjang, yang paling besar itu di akhirat yang baik. Tapi itu perlu proses Pak, perlu jalan. Yang pertama, kalau pengen akhiratnya baik, yang pertama di dunia harus punya kebiasaan baik. Jadi yang pertama syaratnya kebiasaan. Yang kedua, kalau kita kebiasaannya baik, insya Allah meninggalnya baik. Kalau meninggalnya baik, di alam kubur baik. Kalau di alam kubur baik, nanti hari kiamat, hari pengadilan baik. Kemudian kita di akhirat yang panjang akan kita ulang Bu. Ada 5 hal baik. Dengan nambahi melengkapi dengan kata-kata baik ya. Siap? Yeah. Kalau kita pengen di akhirat yang panjang baik, kita harus punya kebiasaan baik. Meninggalnya baik. Di alam kubur baik. Hari kiamat baik. Akhirat baik. Penak ya main baik-baik tok ya. Saiki jolan. Jenengan sing depannya saya yang bilang baik. Siap? Dia pakai Bu. Yang pertama apa Bu? Kebiasaan baik. Meninggal baik. Alam kubur baik. Hari kiamat baik. Akhirat baik. Jenengan sing ngarep, aku sing mburi. 1, 2, 3.
Baik. 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 Kok kurang siji ya? Baik ini. Yang pertama apa? Baik. 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 Ya, gitu dong. Fair. Orang yang baik. Tapi insya Allah jenengan saya yakin punya kebiasaan baik. Jadi gini, seorang ulama mengatakan orang meninggal itu akan seperti kebiasaannya. Ala ma'asya. Betul nggak Mas bahasa Arabnya? Ala ma'asya. Al-maut, meninggal, kematian itu ala ma'asya, seperti kebiasaannya. Jadi kalau kita kebiasaannya ngomong misuh, nanti ketika meninggal juga hati-hati loh Pak. Meninggal itu menentukan. Ketika kita terbiasa ngomong jelek, ngomong misuh, nanti ketika meninggal juga akan misuh. Dan itu yang disebut dengan su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah itu ucapan yang meninggal yang baik. Kalau su'ul khotimah apa Bu? Kalau husnu itu baik, kalau su'u itu jelek. Dicatat nggih? Diapalke. Kalau husnu artinya baik. Kalau su'u nah, kalau husnul khotimah artinya apa? Meninggal yang baik. Kalau su'ul khotimah kalau husnul khuluq, akhlak yang baik. Kalau su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Su itu buruk. Oke. Kita harus dari hari ke hari semakin baik. Kita harus memperbaiki diri. Saya sebagai seorang hamba Allah itu makin lama makin baik enggak ya? Saya sebagai seorang suami makin lama makin baik enggak ya? Saya sebagai seorang istri makin lama makin baik atau enggak ya? Kalau saya sebagai seorang anak, apakah makin lama makin baik enggak ya? Kalau saya pengen tahu saya anak yang baik atau enggak, tanya kepada orang tua saya Bu. Jadi kalau saya itu sebagai anak yang baik, kudunya sering sowan ya. Mama saya itu kan sekarang tinggal di Moyudan, Sleman. Jadi mama saya itu sekarang usia 92 ya Bu ya. 3. Pasnya piro tuh Bu? Mama saya itu usia 93. Ada yang usianya 90 lebih di sini? Ada yang rawuh di sini usianya 90 tahun lebih. Oh, kalau yang hadir pada pagi hari ini yang usianya 50 tahun ke atas ada? Oh, kok kayak jadi kita nom-nom ya. Ini ibu-ibu atau remaja putri toh? Remaja putri. Oh iya, Ding. Tak delok sekadoh iki kok do kaya umure 40 tahunan doan ya. Ini ibu-ibu itu kelihatan seperti masih 40 tahun loh Bu. Mungkin saya nggak pakai kacamata ya. Kalau saya pakai kacamata, 20 tahun. Kita harus memperbaiki diri Bu. Ada dalam sebuah hadis, saya sudah pernah menyampaikan di sini, mudah-mudahan Bapak Ibu-ibu udah hafal. Rasulullah, ini dasarnya kenapa kita harus memperbaiki diri. Rasulullah pernah bersabda, ana zaimun bibaitin fi robatil jannah liman tarokal miro'a wa ingkana muhikon. Wa bibaitin fi ausatil jannah liman tarokal kadhiba wa ingkana mazihan. Wa bibaitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Jadi Rasulullah itu sampun nate ngendika pernah bersabda, aku menjamin umatku akan mendapatkan rumah di surga. Nggih, hati-hati gelas-gelas. Nah. Ini cah cilik lucu toh Bu melakukan ini karena fitrah. Coba ibu-ibu melakukan ini joget-joget meneh. Jadi kalau Rasulullah pernah ngendika kita itu akan mendapatkan nanti pilihan 3 macam rumah di surga.
Yang pertama, rumah yang paling sederhana untuk orang yang meninggalkan pertengkaran. Pertengkaran itu nek cara natah napa Bu? Halo, piyantun natah ingkang pundi? Pengkok. Pengkok lho pengkok. Pengkok ki anu ya pathuk. Sorry. Pengkok itu pathuk. Nek sini pengkol. Aduh sok kebalik. Karena kemarin pengajian di pathuk kok terus kelingane pengkok. Pengkol. Kemarin soalnya saya ke pathuk Bu, pengkok. Jadi nek cara piantun niki napa Bu? Pertengkarannya apa nek basa Jawane? Padu, apa meneh? Tukaran, berselisih, udrek-udrekan. Nah, kalau orang itu ada masalah kok meninggalkan yang namanya pertengkaran, itu akan mendapatkan rumah yang paling sederhana di surga. Yang kedua, ada rumah yang tengah-tengah, yaitu untuk orang yang meninggalkan kebohongan. Kebohongan apa Pak Lurah di sini? Ngapusi, dodolan pring apus jane. Iki wonge senengane dodolan pring apus. Itu kan orang Jawa persemon ya. Wong seneng ngapusi ora langsung iki seneng ngapusi ora. Iki dodol pring sak menika tasih mboten mboten Pak pring apus niku. Tasih. Masih ada. Ada itu kan pring apus, pring petung, pring apa meneh? Pring ori. Oh, ori itu yang asli. Ada pring ori, ada yang pring KW. Ori ini yang asli. Jadi untuk orang yang meninggalkan kebohongan itu akan mendapatkan surga yang tengah-tengah. Kalau ibu-ibu dikasih uang 1 juta sama bapak-bapak, kemudian dipakai belanja 800.000, laporannya pripun Bu? Uangnya habis. Misalnya bapak tanya, Mah, kemarin uang yang 1 juta, gimana laporannya? Habis Pak? Habis. Misalnya pakai 800.000, kudunya kan ngenten, bapak kan ngasih uang 1 juta, kemudian saya belanjakan 800.000, yang 200.000 saya minta ya Pak, gitu, boleh nih Pak? Loh Pak, pun ikhlas. Bapak-bapak, misalnya nong dalan ketemu sopo, ketemu mantan, cerita mboten Pak kali istri. Nek aku. Tapi saya nggak bohong, tapi saya nggak cerita. Saya ketemu mantan saya, duwe mantan baik gayane. Tapi mantan saya nggak ada yang lebih cantik daripada istri saya. Ada Bu. Kalau bapak-bapak ketemu mantan, cerita nggak sama istri? Ya. Kalau nggak cerita itu bukan berarti nggak bohong. Tapi kalau ceritanya beda, ini jenengane bohong. Mau ketemu sopo Mas? Ketemu konco mancing kok. Yang terakhir ini Bu, Allah akan memberikan rumah yang paling mewah di surga untuk siapa? Liman hasana khuluquhu, untuk orang yang selalu memperbaiki akhlaknya. Nah ini nanti kita akan pengajian sampai jam 12 siang karena akan diakhiri dengan MBG. Siap nggih panitia? Kita akhiri dengan MBG nggih. Saya sudah nge-share materinya Bu. Jadi orang itu kalau selalu memperbaiki diri, maka dia akan mendapatkan rumah yang paling mewah di surga. Ada ungkapan yang mengatakan al-insanu mahalul khata wan nisyan. Coba tirukan saya Bu. Al-insanu mahalul khata wan nisyan. Biar gak kalah sama Mas Kiai ini gitu, Mas Ustadz ini gitu. Nek jenengan pun hafal Mas. Ibu-ibu juga nanti lama-lama sama dengan jenengan. Penting jenengan ora ngerti pitik balik janggulku. Ibu-ibu tahu. Berarti lebih pintar ibu-ibu ya. Apa-apa Mas, kalah Mas. Sebentar apa Mas. Nek karo wong tua ngalah wae Mas. Al insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa.
Manusia itu punya akal, tapi juga punya nafsu. Ini manusia itu beda dengan malaikat, beda dengan setan. Setan itu nggak punya akal, punya nafsu. Kalau malaikat itu hanya punya akal, dia punya hati nurani yang baik, Pak. Makanya nggak ada malaikat yang berbuat jahat. Tapi manusia itu, misalnya dia bisa mengalahkan nafsunya, dia akan lebih baik daripada malaikat. Kalau manusia itu memperturutkan hawa nafsunya, lebih medeni daripada setan. Termasuk sing balak hutan niku, Pak. Jadi hutan itu sebenarnya adalah untuk nyimpen air ya. Air itu tidak langsung mengalir, tapi disimpan oleh akarnya pohon. Pohonnya ya pohon yang gede-gede, Bu. Makanya saya senang kalau rumah itu banyak pohon tuh. Tempatnya Pak Marjuni ada pohon apa itu? Jambu ya. Jambu apa nih, Bu? Yang itu loh, jambu apa namanya? Aku pengen ewet kayak ngono kayaknya. Panenipun kapan niki Mas Yusuf, panennya kapan? Nek panen ngabari aku ya Mas Yusuf ya. Panennya jambu kayak ono witane wit apa. Saya senang kalau di rumah terus pundi Pak jenengan nek panen-panen ngabari kula nggih. WA. Itu nesuk nek Mas Yusuf panen jambune aku dikabari ya Mas. Jadi saya senang kalau di perumahan tuh ada tanaman. Ibu-ibu nek tindak teng griya kula ya di depan rumah saya itu kayak hutan, bukan taman, Bu. Banyak pohon-pohon, saya senang. Jadi kalau kita itu jahat bisa lebih jahat daripada setan, Bu. Tapi kalau kita baik bisa lebih baik daripada malaikat. Mari kita berusaha menjadi lebih baik daripada malaikat. Tapi ya manusia itu pasti pernah punya salah. Saya tanya kepada ibu-ibu, bapak itu ganteng, menyenangkan. Ning pernah juga enggak bapak-bapak itu sekali waktu menyebalkan? Bapak itu kan apian, ganteng. Ning pernah enggak suatu saat nyebelin? Curhat dong. Bapak-bapak, istri itu cantik, pilihan panjenengan, tapi pernah enggak nyebelin? Jawab dewe, enggak pernah. Bapak ibu sama, tapi lebih nyebelin. Oh ya wis. Wong sabar iki gede wekasan. Sing ngalah, sing waras. Jadi ibu udah waras. Manusia itu tempat salah dan lupa, Pak. Kita itu saapi-api wong itu iso berbuat salah, Pak. Makanya kita harus selalu memperbaiki diri. Rasulullah sendiri memberikan contoh, Pak, untuk selalu beristighfar, untuk selalu memperbaiki diri niku. Rasulullah mengajarkan 100 kali sehari Rasulullah itu beristighfar. Rasulullah ngendika wonten hadis riwayat Muslim, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampun, beristighfar kepadanya, dan aku Rasulullah beristighfar, bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, jenengan satu hari beristighfar berapa kali? Paling boten bar salat ping 3. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ping 3 paling enggak habis salat. Berarti habis salat kita 3 kali 5. Berapa kali? 15. Nah ibu-ibu nek nggon hitung-hitungan mesti luwih pinter iki. Saya tes nggih, ibu-ibu 2 kali 2 berapa? 3 kali 3. 4 kali 4. 5 kali 5. Pinter. Bapak-bapak, saya tes matematikanya. 2 kali 2 tambah 3 kali 3 tambah 4 kali 4 tambah 5 berapa, Pak? Pinter ibu-ibu ya. Lagu pertanyaannya angel. Oke.
Rasulullah memberikan contoh kepada kita 1 hari bertaubat dan beristighfar sehari 100 kali. Lah awake dhewe iki apa wis luwih apik tinimbang Rasulullah? Istighfar berapa kali? Kalau dalam surat Adz-Dzariyat ayat 18 kan Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa itu banyak membaca istighfar di pagi hari, di sebelum subuh, waktu sahur. Jadi kalau kita bangun sebelum subuh itu dituntunkan untuk banyak membaca istighfar. Coba Bu, kita sudah nyicil 15. Paling enggak habis sholat ping 15. Nek jadi 100 kurang piro, Bu? Hah? 85. Misalipun habis subuh, sebelum subuh itu 10 kali, berarti udah berapa? 25. Masih berapa? Ya, kalau kita tidak bisa 100 kali, paling tidak berusaha maksimal, Pak. Jadi kalau kita sedang astagfirullah. Kalau pas nganggur, pas nggak ada kegiatan itu orang terus ngalamun, Bu, tapi kita membaca istighfar, astagfirullah. Istighfar itu akan memperlancar rizki kita. Jadi istighfar itu membersihkan diri kita dari kotoran, Bu. Jadi Allah itu memberi rizki kepada umatnya seperti matahari menyinari bumi, bagai sang surya menyinari dunia. Itu lagunya apa tuh judulnya? Kasih Ibu. Pak, pensar lagi ibu, Pak. Ini dunia pintar. Ini dari PAUD mana nih? PAUD mana? PAUD Sriten. PAUD Pengkol. PAUD Kuarasan. PAUD mana lagi yang belum saya sebut? Kedungpoh. Ibu-ibu, Allah itu memberi rizki kepada hambanya seperti matahari menyinari bumi. Ini kalau sing ketutupan, Pak, ketutupan jemuran, ketutupan seng, ketutupan. Nah, rizki kita itu nggak sampai kepada kita karena tertutup oleh dosa-dosa kita. Makanya agar rizki itu lebih lancar, kita mohon ampun atas doa kita, membersihkan doa kita dengan banyak beristighfar. Pokok ibu-ibu PR, Bu, setiap selawatu beristighfar. Syukur-syukur ibu-ibu sambil masak juga istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bu, bubune mau apa? Astagfirullahaladzim. Bu, masak apa, Bu? Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak juga begitu. Bapak-bapak itu kalau maco teng bawang tasih kiat mboten, Mbak? Masih kiat. Jadi maco mboten, Mbak? Mboten, Pak Lurah. Apa meneh Pak Lurah? Priyaji kok. Maco mboten, Mbak? Jenengan maco mboten, Mbak? Jenengan? Era iki priyayi iki. Saya kalau macul iki jebul lagi orang terlatih kayak sak untuk napa sak duduh niku kok wis kepringet ya padahal ora jero banget. Jadi apapun aktivitas panjenengan, mari kita perbanyak istighfar. Kenapa? Rasulullah aja 100 kali loh, Pak. Masuk kita umatnya nggak banyak baca istighfar. Kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, itu harus banyak membaca istighfar. Istighfar itu artinya mengakui salah, memperbaiki diri, itu istighfar, Pak. Jadi kita itu jangan merasa sok paling benar. Itu tadi Rasulullah. Bagaimana cara bertaubat atau memperbaiki diri? Ada jirolu
Telu. Oke. Mari kita baca surat Ali Imran ayat 135. Surat apa Bapak Ibu sekalian? Ali Imran ayat PR nggih, mangke teng dalem. Yang pertama PR banyak beristighfar. Ibu-ibu misalnya pokoknya pas sibuk kalau bisa baca istighfar. Kalau tidak mungkin diucapkan dalam hati. Banyak Bu. Astagfirullah. Insya Allah rezeki panjenengan lancar. Badan panjenengan bersih, insya Allah sehat, rezeki lancar. Kita banyak beristighfar. Mari kita membaca surat Ali Imran ayat 135. Kulorien. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Surat Ali Imran 135. Dan orang-orang yang bertakwa itu cirinya apa Pak? Jika berbuat fahsya, keji dan mungkar, dia audolamu anfusahum atau menzolimi diri sendiri. Jadi orang berbuat jahat itu intinya menzolimi diri sendiri Bu. Kalau orang berbuat baik itu memperbaiki dirinya sendiri. Karena in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu kebaikan itu akan kembali kepadamu. Wa in asatum falaha. Kalau berbuat jahat itu akan kembali kepadamu juga kejahatan. Kalau orang Jawa mengatakan becik ketitik ing wonten kula sampun nate maca stiker niku Bu di sebuah motor anak SMA itu becik ketitik ala rupamu. Wonten malih Pak, zaman tahun piro ya, tahun 2000-an saya pas pindah di Gunung Kidul tuh, saya naik motor, depan saya itu ada anak-anak SMA itu pakai stiker nih ya, buriku koyo munyuk. Terus kalau geser Bu, ya kan kalau pak motor sih terus kalau geser ben buriku saya kayak munyok. Wong ini dielek-elek kan diuncalke wong liya Bu sifatnya. Jadi orang kalau berbuat salah itu sebenarnya kita sedang menzolimi diri kita sendiri karena akibatnya itu kita sendiri Pak. Kalau kita menyakiti orang lain nyubit gitu loh, Allah akan balas kita lebih sakit Bu. Sakitnya tuh waduh. Oke. Apa yang dilakukan orang yang bertakwa kalau terlanjur berbuat salah? Allah memberikan petunjuk zakarullah. Kalau orang berbuat salah itu segera ingat pada Allah. Kalau kita berbuat salah Pak, ingat pada Allah. Allah Maha melihat. Allah Maha membalas. Tapi kita juga perlu Allah Maha mengampuni. Jadi kalau kita sedang, maaf mudah-mudahan tidak terjadi, kalau sudah terlanjur berbuat salah itu, satu ingat ya Allah, Allah melihat ya. Allah itu melihat apapun yang kita lakukan Pak. Allah itu punya sifat basyir, Maha melihat. Absor itu apa Bu? Penglihatan. Kalau ulil absor berarti orang yang mempunyai penglihatan yang luas. Sekarang di sosial media sedang viral orang yang bernama ulil absor. Pernah baca Pak? Tahu Mas?
Siapa masuk ulil absar? Apa pandangan ulil absar tentang tambang dan hutan, Mas? Enggak deh, enggak, kita bicara politik. Kalau dari namanya bagus, dia orang yang punya pandangan yang luas, punya wawasan yang banyak, itu ulil absar. Jadi yang pertama, kalau kita berbuat salah itu yang harus kita lakukan segera mengingat Allah. Paling tidak mengucapkan astagfirullah, Pak, atau Allahu Akbar atau apa. Jadi kita ingat bahwa Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Allah membalas apa yang kita lakukan, tapi kita juga perlu yakin bahwa Allah juga maha mengampuni kesalahan kita. Itu dzakarullah. Pertama kali orang yang kalau berbuat salah itu mengingat Allah. Wes salah orang aku salah, suwe-suwe sapa wonge sing betah, tak tandur pari jebul tukule. Kaya hafal. Wong salah ora gelem lagu salah, gitu kan. Terus dari PAUD mana? Wong PAUD kok lagunya suka teki. Jadi pertama mengingat Allah, Pak. Paling tidak kita fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, membaca tasbih, membaca hamdalah, membaca istighfar. Ketika kita mengingat Allah itu maha mengampuni, kita mengucapkan alhamdulillah, aku berbuat salah tapi Allah maha mengampuni, alhamdulillah masih ada harapan. Ketika kita berbuat salah kemudian malah nyalah ke Allah, Allah kok menguji saya dengan begini, kenapa Allah menguji saya dengan penyakit, Allah menguji saya dengan ketidaknyamanan, Allah menguji saya dengan kekurangan. Kemudian kita cepat-cepat membaca subhanallah. Ingat kesalahan, yang secara paling gampang kita membaca istighfar, innahu kana tawwaba. Allah itu maha mengampuni kesalahan, maha menerima taubat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kita itu harus banyak mengingat Allah. Kalau orang itu mengingat Allah, dia punya kesalahan, maka kesalahannya akan diampuni, Pak. Tapi wis berbuat salah, gak ingat Allah, malah sakar PDW, malah membela diri, itu alamat bahwa kesalahannya tidak diampuni. Kalau orang itu berbuat salah kemudian masih punya rasa malu, aduh aku isin nih mau. Nah, orang berbuat salah itu masih punya malu, masih isin, masih dia punya rasa takut, sangat mungkin kesalahannya diampuni. Nek wong salah kok bangga, itu bahaya, Pak. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Ada orang yang bangga loh berbuat dosa itu, Pak. Ada orang itu pakai pakaian yang pating pecotot. Apa ya pakaian itu? Pakaian adiknya dipakai, dhuwur didonke, ngisor diunggahke, buri dibolong, ngarep diblowek. Ada loh, Pak. Saya sering miris, Pak, ketika acara-acara TV. Dulu jarang nonton TV ya. Dulu waktu 10 tahun yang lalu mungkin masih nonton TV ya, itu ada acara misalnya Dangdut Akademi gitu. Ibunya itu pakai jilbab, keluarganya itu soleh, datang sekeluarga pakai jilbab rapi. Anaknya, Bu, ngisor diunggahke, dhuwur didokne, mburi dibolong, ngarep diblowek. Kadang-kadang kelihatannya roknya panjang tapi bloweane tekan. Bu, ampun nggih Bu, putra panjenengan itu kan merendahkan harga diri. Kok jadi dikomentari, mudah-mudahan anak saya juara ya, DA1, Dangdut Akademi 1. Anak saya itu anak yang solehah. Solehah dari mana kok? Solehah kok pating pecotot aku. Wis kadang-kadang itu yang lebih miris lagi, ibune melu kemayu. Lho. No ya ibu kayak ngono aku ngono. Ibu-ibu kan kalau anak-anak kita itu harus dijaga, Bu. Jadi di sosial media kemarin heboh, Pak. Ada orang yang
bukan orang, remaja itu video callan dengan orang Belanda, Bu. Video call itu biasa atau enggak? Biasa. Tapi video call without anything, you know, without this, and this, you know, without itu bahasa Inggris artinya tanpa. Saya kalau mengatakan without this artinya apa, Bu? Without this artinya apa, Bu? Without this. Ada anak remaja, Pak, itu video call dengan om-om di Belanda. Video call nggak masalah, baik-baik saja, tapi video callnya itu tanpa itu tadi, Bu. Kemudian video call itu sama pihak sana direkam, kemudian dikirimkan lagi, dan kalau kamu nggak membayar akan dimintain uang sekian, Bu, diperas. Hati-hati, Bu, jaga anak-anak kita, Bu. Kalau dulu zaman saya SMA nakal gitu, dilebok ke kamar, dikunci, beres. Kalau anak-anak sekarang dilebok ke kamar, dikunci, masih bisa kemana-mana, Pak. Kalau butuh wifi-nya dimatikan, wifi-nya, atau nggak usah dibeli kuota itu. Tapi bocah tuku dewe lewat internet juga ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita mengingat Allah ketika berbuat salah itu segera ingat Allah. Jadi kalau ada orang berbuat salah, kemudian dia malu, dia menyesal, dia takut, itu alamat Allah akan mengampuni. Tapi kalau orang berbuat salah kok bangga, orang berbuat salah kok merasa tidak apa-apa, itu alamat dosanya tidak diampuni. Loh, aku tuh nggak apa-apa toh, saya tuh mengambil barang itu nggak apa-apa. Orang ada yang korupsi yang hasanah, ada yang sogokan hasanah katanya. Penyogok itu nggak apa-apa kan untuk mendapatkan hak kita. Itu namanya sogokan hasanah. Ada yang bilang gitu ya, Mas ya? Nah, siapa, Mas? Yang bilang sogokan hasanah siapa, Mas? Masih nggak mau, nggak disebut ya, Mas, gibah ya, Mas. Ya itu sungguh kesalahan yang fatal, Pak. Ketika salah dan merasa benar, itu fatal. Itu Allah sulit mengampuni. Itu yang pertama. Sampai dikatakan bahwa tadi kita itu harus ingat pada Allah. Saat ingat Allah Maha mengampuni, kita alhamdulillah juga banyak beristighfar. Kemudian yang kedua, Pak, setelah kita mengingat Allah, mohon ampun pada Allah dengan mengucapkan astagfirullah. Jen suara ibu-ibu apik-apik tenan iki jen. Ibu-ibu nanti kalau nyanyi sekarang bapak-bapak harus siap, Pak. Ibu-ibu mintanya honeymoon di Paris, di Inggris, di Jerman. Jangan ngapain apa, jangan repot lah. Jadi mari kita mohon ampun pada Allah dengan banyak beristighfar. Kita itu akan mengurangi dosa kita dengan kita banyak beristighfar. Sebanyak-banyaknya, Bu. Jadi kalau sekarang orang banyak mengucapkan kata-kata yang tidak penting, kalau kita mari ketika kita luang waktu atau bahkan sibuk pun sempatkan istighfar. Yang kedua ini dalam surat An-Nisa ayat 106, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. An-Nisa ayat 106, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengampuni. Jadi Allah sayang kepada hambanya itu ada berapa cara, Bu? Satu, Allah menyayangi hambanya dengan memberi rizki kepada kita. Rizki kita itu banyak, Bu. Hari ini ibu-ibu bisa ke sini. Tadi ibu-ibu ke sini naik ambulan atau naik mobil biasa, berarti sehat. Ada yang jalan kaki lebih sehat. Ada yang lari
lebih sehat. Nanti kalau lihat postingan saya Bu, saya sok lari sak mampune. Banyak jalan kakinya sih, tapi saya juga belajar untuk lari. Dulu soalnya sok diajak lari-lari sama Pak Sunaryanta. Zaman bupatinya Pak Sunaryanta, kalau sok diajak melayu Bu. Jadi kepeksa melayu zaman biyen. Pak Sunaryanta itu keliling lapangan di Jeruk itu Bu, stadion Jeruk. Saya tuh 3 kali sampai, Pak Sunaryanta berapa? 10 kali. Aku raiso aku. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita mohon ampun pada Allah. Setiap kita habis maghrib, habis sholat, mesti kita karena kadang-kadang kita tidak menyadari kesalahan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu tidak mengulangi lagi kesalahan. Kalau kita sudah bertobat itu tidak mengulangi Bu. Terutama Bapak-bapak Ibu sekalian menjaga lisan Bu. Jangan kita, anak-anak kita nanti mengucapkan kata-kata yang kotor Pak. Ada di sosial media itu banyak anak itu ngomong apa ya, yang itulah kotor-kotor itu loh Bu, misuh. Jadi kita kalau sudah berbuat salah itu kemudian mohon ampun pada mengingat Allah, mohon ampun pada Allah, kemudian kita tidak mengulangi. Kalau ibu-ibu itu kalau gibah, kalau ngerasain itu seneng ya Bu ya. Kayak tonggone awake dhewe sing krudunge ireng kae anu to, le tuku krudung nak nyicil to. Kayak iki cicilane ping 10 lagi bayar ping 3. Halo yang kerudung hitam? Sing kerudung ungu kae lagi nyicil ping 2. Halo kerudung ungu? Hei ibu berkerudung ungu, mengapa kau lihat padaku? Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita itu kalau misalnya berbuat jelek itu harus dihentikan Pak. Ojo nek wong cara wong Jawa ndodro. Betul nggih? Ndodro niku napa Pak? Terus menerus. Salah satu yang bisa menghalangi rezeki kita itu apa? Kezoliman, kejahatan yang terus menerus. Kalau kebaikan yang terus menerus akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Ibu-ibu itu punya kebaikan yang ajek Bu. Misalnya setiap ketemu teman senyum. Kalau senyum itu sehat. Kalau senyum-senyum, jadi kalau kita senyum itu sehat Pak. Tapi kalau senyum-senyum, kalau makan itu sehat Pak. Kalau makan-makan, makan itu saya kurang setuju ya Bu, istilah mohon maaf yang ahli pariwisata. Kalau kita kuliner itu istilahnya wisata kuliner, saya kurang setuju ya Bu. Makan itu apalagi seumuran kita ya. Makan itu hanya untuk taraf kebutuhan, bukan untuk kesenangan. Betul ya? Kalau makan kita itu Bu, kalau ibu-ibu bapak kan udah 50 tahun ke atas, makan itu secukupnya. Ora dumeh jagong nyumbangi 50 terus ngitung. Sama bakso kae nek tuku nang warung regane ya bakso sebelah timur kecamatan itu kagungane sinten Pak? Rawuh mboten? Wetan. Oh, daleme ora tengah. Bakso apa namanya? Sak mangkok pinten? 15.000. Enak loh Bu, ada nyoba. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jagong 50.000 ngitung. Oh mau bakso ki 15.000. Terus juga siomay piro? Jadi makan itu Rasulullah memberikan contoh tidak sampai kenyang. Sebelum kenyang berhenti. Jadi kalau istilahnya makan-makan, foya-foya, wisata itu nggak boleh Bu. Kalau kita itu makan itu, nek masih usianya muda ya. Jadi kan sekarang usianya berapa Mas? 95 berarti sekarang berapa? 30. Seumuran saya ya. Berapa puluh tahun yang lalu.
nek jenengan misalnya makan banyak itu sakit nggak Mas? Kalau makan jenengan berapa porsi? 1 porsi, tapi porsinya segini. Kalau beliau mungkin masih aman Pak, tapi kalau saya Pak, saya itu kalau makan itu porsinya lebih, itu perut sudah nolak Bu, nggak enak. Itu sebenarnya alarm dari tubuh kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, makan itu bukan untuk kesenangan, tapi makan itu untuk kebutuhan. Tapi kalau ibadah itu untuk kesenangan Pak. Jenengan ibadah itu seneng Pak, ngaji seneng, baca Al-Quran itu sak senenge, sholat sak senenge, tadarus sak senenge, zikir sak senenge. Tapi kalau kita makan sak cukupe. Jadi kita baca Al-Quran tuh dibuat sampai seneng Pak. Sholat dibuat paling seneng. Saya kalau sholat itu menikmati setelah usia 50 tahun ke atas, ketika rukuk itu dinikmati sampai ini ketarik Bu, apa ininya namanya? Otot di sini itu ketarik, itu enak Bu. Jadi saya menikmati sholat itu rukuknya dengan cara saya dimaksimalkan dan ini akan terasa enak Bu di sini Bu, di sini. Ini salah satu kenikmatan sholat itu seperti relaksasi Bu. Itu dinikmati. Kalau kita sholat senikmat-nikmatnya, ngaji senikmat-nikmatnya. Kalau ngaji itu ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngaji itu dinikmati Pak, nggak harus pakai lagu. Kalau qori pakai lagu, jangan cukup Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita itu beribadah sampai senikmat-nikmatnya. Tapi kalau makan, tidur itu secukupnya. Termasuk nyun sewu, seksual. Walaupun itu sah, walaupun itu halal, tapi secukupnya. Kalau orang yang menghamba kepada makan, namanya hamba perut, Abdul Butun. Udah mau hujan ya. Kita akhiri dulu Pak. Saya ulang. Tadi yang pertama, Rasulullah, iya yang pertama Bu, kita ulang. Kalau kita pengen akhiratnya baik, satu harus punya kebiasaan baik. Kalau kebiasaan baik, nanti insya Allah meninggalnya baik. Kalau meninggalnya baik, di alam kubur baik. Di alam kubur baik, dilanjut hari kiamat, hari pengadilan baik. Kalau hari pengadilan, hari kiamat baik, insya Allah alam akhirat baik. Yang kedua, Rasulullah punya kebiasaan yaitu beristighfar, bertaubat sehari berapa kali? 100 kali. Rasulullah punya kebiasaan istighfar, bertaubat sehari 100 kali. Kalau kita nggak bisa menyamai, paling tidak kita berusaha maksimal Pak. Kemudian Allah menyediakan rumah di surga 3 tipe. Tipe yang sederhana untuk orang yang meninggalkan pertengkaran. Tipe yang tengah-tengah untuk orang yang meninggalkan kebohongan. Tipe yang paling mewah untuk orang yang memperbaiki akhlaknya. Cara memperbaiki akhlak yang pertama, banyak mengingat Allah, mengingat kebaikannya, mengingat ampunannya. Kemudian yang kedua, kita mohon ampun kepada Allah. Tadi dengan istighfar, taubat. Syukur-syukur ibu-ibu membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Yang ketiga, orang yang berbuat salah akan diampuni Allah kalau menghentikan kapok. Orang yang tobat sambel. Nek tobat sambel iki bar, aduh tobat jikok meneh.
Nek do sambelan rak ngeten. Ibu bapak yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan panjenengan semua akan menjadi orang yang semakin baik, diberikan panjang umur, sehat, keluarga panjenengan sakinah mawaddah warahmah, putra putri panjenengan soleh solehah, sukses dunia akhirat, rizki panjenengan dilimpahkan dan diberikan barokah yang banyak. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah ada simak bersama-sama